Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nisa Maria, program studi PGSD angkatan 2025. Di sini saya akan mengajar pembelajaran IPS kelas 3 SD. Oke. Ya, saya akan mengajar tentang kebersihan lingkungan. Jadi sebelum itu perlu kita ketahui atau kita mengerti apa itu lingkungan. Nah, di sini kan ada pengertian kebersihan lingkungan. Jadi kita harus tahu apa itu lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah tempat di mana kita tempati atau tempat kita berada. Jadi perlu untuk kebersihan. Nah, pengertian kebersihan lingkungan. Jadi kebersihan lingkungan itu adalah keadaan lingkungan yang dimana lingkungan kita itu bersih, jauh dari polusi, jauh dari kotoran, dan kebersihan lingkungan itu juga merupakan kebersihan lingkungan itu kondisi yang dimana lingkungan kita itu bersih, bebas dari sampah, dan upaya menjaga tempat sekitar agar tetap rapi, bersih, dan higienis. Dan contoh lingkungan sekitar kita itu adalah lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat. Jadi perlu untuk mengetahui apa itu kebersihan lingkungan. Nah, jadi di sini juga mengapa kita harus menjaga kebersihan. Kita akan belajar pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, ada beberapa alasan mengapa kebersihan lingkungan itu penting. Yang pertama, lingkungan bersih itu dapat mencegah penyakit. Jadi, kalau lingkungan kita bersih, kita jauh dari penyakit atau penyebaran penyakit. Jadi, penyakit itu takut untuk menyerang kita kalau lingkungan kita bersih. Oke, yang kedua, mengapa? Yang kedua itu ada lingkungan bersih, rapi, dan indah. Nah, jika kita menjaga kebersihan lingkungan kita akan terlihat rapi, bersih, dan indah. Jadi, pemandangan pun di sekitar kita itu akan ramah tamah dengan kondisi dan situasi kita saat ini. Yang ketiga ada pelestarian alam akan berlanjut. Jadi, kebersihan lingkungan itu penting juga untuk pelestarian alam kita. Kalau lingkungan kita bersih, alam kita pun akan ikut bersih. Yang keempat itu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Jadi kebersihan lingkungan juga itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kita. Baik, itu mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Itu alasannya, teman-teman, anak-anak. Nah, dampak buruk lingkungan kotor. Jadi, ini ada dampak buruk lingkungan kotor. Dampak buruk yang dapat terjadi dari lingkungan yang kotor itu antara lain. Pertama itu banyak penyakit dan penyebaran penyakit. Nah, itu jika kita tidak dapat menjaga lingkungan kita, itu akan terjadi itu dampaknya penyakit dan banyak penyakit dan penyebaran penyakit. Jadi lingkungan kita itu lingkungan yang kotor itu akan mudah terserang oleh penyakit, dan kita pun yang di tempat itu
akan terserang penyakit atau wabah-wabah gitu. Dan mudah gitu penyakit datang kalau lingkungan kita kotor ya. Yang kedua, dampaknya itu pencemaran air, tanah, udara. Dan itu lingkungan kotor kita juga akan mencemari air, tanah, dan udara. Dan di sini kan air itu sangat penting untuk kita, tanah dan udara juga. Bayangkan kalau lingkungan kita kotor, kan kebutuhan kita kan air. Jadi air itu kan akan sangat berpengaruh dengan lingkungan kita. Tanah juga sama udara. Udara kan sering kita hirup itu kan udara masuk ke organ tubuh kita. Jadi jika lingkungan kita kotor, ya kita otomatis yang kita oksigen yang masuk dalam diri kita itu akan kotor. Yang ketiga, dampak buruknya itu ada karena kebanyakan pencemaran rusaklah ekosistem. Oke. Nah, lingkungan kotor itu juga dapat menyebabkan pencemaran ekosistem atau maka ekosistem kita itu akan rusak. Yang keempat ada menurunnya kualitas hidup dan kesehatan. Nah, lingkungan kotor juga dapat berdampak bagi kualitas hidup dan kesehatan kita. Jika lingkungan kita kotor, otomatis kehidupan kita atau kesehatan kita juga akan menurun. Gitu ya. Itu pelajaran kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan yang bersih. Baik, lanjut. Ada komponen kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan dan komponen-komponen penting berkontribusi terhadap kebersihan. Nah, komponennya itu ada pengelolaan limbah. Di sini pengelolaan limbah itu juga dapat menjaga lingkungan agar pengelolaan limbah itu agar lingkungan bersih, jauh dari sampah-sampah, ada sanitasi, ruang terbuka hijau. Lanjut. Cara menciptakan kebersihan lingkungan. Oke, teman-teman, di sini ada cara untuk kita menciptakan kebersihan lingkungan. Yang pertama, berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan kebersihan lingkungan. Di sini teman-teman bisa mengikuti cara agar kita bisa menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, ada mengolah sampah, memilah atau daur ulang. Jadi kalau ada teman-teman melihat sampah, jangan diabaikan saja. Teman-teman bisa ambil, buang, terus mendaur ulang. Dan sampah-sampah plastik itu bisa kita daur ulang. Gunanya untuk mengurangi populasi sampah yang berkeliaran di lingkungan kita. Ya, harus kalau ada sampah, teman-teman bisa memilih, jangan abaikan karena itu dapat merusak lingkungan kita, oke? Yang kedua ada mengurangi penggunaan plastik. Ya, juga mengurangi penggunaan plastik juga penting karena kan plastik-plastik. Jadi kalau ada makanan-makanan yang berupa plastik-plastik itu jangan dibuang sembarangan, karena itu dapat menyebabkan kerusakan atau dapat menyebabkan lingkungan kotor. Yang ketiga, cara menciptakan kebersihan lingkungan itu yang ketiga ada membersihkan lingkungan secara rutin. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara yang ketiga ini itu membersihkan lingkungan secara rutin. Jadi tidak hanya karena ada kegiatan-kegiatan
seperti kegiatan lingkungan sekolah kan tiap hari Sabtu atau di lingkungan sekolah lain kan tiap hari Sabtu itu ada kegiatan goro. Tapi jangan, kalau teman-teman melihat lingkungan sekitarnya kotor, teman-teman bisa langsung membersihkannya. Kita tidak menunggu ketika ada kegiatan itu. Ya teman-teman. Yang keempat ada edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Di sini juga masyarakat berperan ya tentang pentingnya kebersihan. Jadi semua lingkungan itu harus wajib membersihkan lingkungan. Lanjut next. Oh, ada peran individu dalam menjaga kebersihan. Nah, peran individu juga ternyata sangat penting juga untuk menjaga kebersihan. Karena individu itu sangat penting karena lingkaran terkecil dari rantai kebersihan adalah dimulai dari setiap individu. Berarti dimulai dari kita sendiri juga ya. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menggunakan produk ramah lingkungan, terus mengurangi penggunaan air dan listrik. Ya. Kita juga salah satu peran individu dalam menjaga kebersihan. Nah, peran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Oke, nah masyarakat ternyata juga termasuk tokoh dalam menjaga kebersihan lingkungan. Edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan karena manfaat yang didapat juga untuk masyarakat melakukan aksi kegiatan bersih-bersih bersama dan berkolaborasi dengan komunitas dan program pemerintah. Ya, kita juga masyarakat kan harus menjaga kebersihan. Bukan tidak hanya di lingkungan kita sendiri, tapi di lingkungan masyarakat juga penting. Di sini kita semua itu berperan untuk menjaga kebersihan. Next. Ada masih gak deh? Kalau mau tutup nih yang 5 itu udah ditutup sampah nih depan. matikan dulu.